pekarangan. Nah, menurut Lontar Kosala Kosali ada 4 macam sikut pekarangan, yaitu diantaranya adalah yang pertama adalah gajah ayu, yang kedua disebut dengan Dwaja ayu, yang ketiga disebut dengan singa ayu, dan yang keempat disebut dengan roekse ayu. Gajah ayu itu berukuran sekitar 14 depe, tambah pengurip-nguripnya sekitar 45 cm ataupun satu musti sekitar 45 cm. 14 kali 15 ini juga tambah pengurip-nguripnya, satu aste dan satu musti. Nah, siapa yang boleh memakai sikut gajah ayu ini? Dan sikut yang terkecilnya untuk gajah ayunya ada 11 kali 10. Yang bisa memakai sikut pekarangan ini adalah kaum Brahmana, kaum Bujangga, Wiku maupun pendeta. Nah, itu yang boleh memakai ukuran pekarangan gajah ayu. Dan ukuran pekarang yang kedua adalah Dwaja ayu. Dwaja ayu ini ukurannya 14 depe kali 13 depe, dan juga ada yang lebih kecil 10 depe kali 9 depe. Nah, ini adalah sikut pekarangan untuk merajan ataupun untuk para dewa-dewa. Kita mengambil sikut ini. Sikut yang ketiga adalah singa ayu atau singa ayu, ukurannya 13 depe kali 12 depe, dan juga ada 9 kali 8 depe. Yang boleh memakai sikut ini adalah kaum raja, kaum kesatria, dan juga kaum waisya. Dan yang terakhir adalah roekse ayu. Sikut pekarangan ini adalah 12 depe kali 11 depe dan 8 depe kali 7 depe. Yang bisa memakai sikut ini adalah kaum orang biasa atau kaum sudra, para pandai, petani, dan nelayan. Nah, untuk memperjelas akan saya perlihatkan apa yang disebut dengan satu depe dan satu musti. Nah, seperti ini gambarnya, satu depe dan satu musti. Nah, ini depe, kita rentangkan tangan kita keduanya dari ujung ini, depe agungnya ini, dari ujung jari manis kita yang kiri sampai ujung jari manis kita yang kanan. Itu disebut dengan depe, atau juga ada depe alit. Kita kepalkan tangan kita dan rentangkan dari kepalan tangan kiri sampai kepalan tangan kanan. Nah, itu depe alitnya. Dan ini adalah pengurip-nguripnya. Ini namanya satu hasta satu musti. Nah, dari siku-siku sampai ke kita kepalkan tangan kita ini, kalau disentikan sekitar 45 cm. Nah, itulah ukurannya agar semeton rekan-rekan tahu apa yang disebut dengan depe. Nah, mungkin ada yang lebih tahu. Nah, di sini saya hanya membuat sebuah konten agar generasi muda kita sekarang lebih banyak tahu. Nah, setelah kita mendapatkan ukuran latah seperti itu, nah nanti dari sini kita akan membuat penyengker. Nah, ya ibaratkan inilah latah itu kita buat penyengker ke sini dari ujung barat ke timur, dari timur ke selatan, dari selatan ke barat, dan dari barat ke utara. Nah,
dari barat ke timur, dari utara ke selatan, dari timur ke barat, dan dari selatan ke utara. Nah, itulah penyengkernya. Nah, dan di sini di dalam penyengker ini pasti ada yang namanya dengan padurakse. Nah, padurakse itu adalah menyatukan antara tembok dan tembok satu dan lainnya, disebut dengan padurakse. Dan padurakse yang berada di sebelah timur laut, ini adalah timur laut. Nah, ini utaranya. Lupa saya bilang utara itu biasa kan di atas kalau menurut ukuran internasional. Nah, ini adalah timur lautnya ini. Ini namanya Sri Rakse. Dan di sini adalah namanya Aji Rakse. Di Tenggara, timur selatan Tenggara, namanya ini timur selatan Tenggara, ini disebut dengan Aji Rakse. Dan di barat daya disebut dengan Rudra Rakse. Dan di sini di barat laut adalah Kala Rakse. Nah, itulah padurakse yang kita buat untuk menyatukan tembok-tembok semuanya, ini namanya padurakse. Nah, untuk lebih lanjut nanti akan saya buatkan videonya secara spesial bagaimana membuat pekarangan di mana ukuran yang lebih besar nanti saya buatkan gambarnya. Nah, ini spesial akan saya jelaskan untuk pekarangan ataupun untuk natah. Terima kasih telah menyimak videonya. Dan juga bagi para pemerhati bangunan-bangunan Bali, saya memohon untuk membimbing saya. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Dan jika ada salah yang menjelaskan, mohon disempurnakan video ini. Terima kasih telah menyimak videonya.